Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Murid Carlos Papinka, SPDMPD. Saya dosen tetap di Universitas Pasifik Morotai, Fakultas Kepuluhan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, mata kuliah yang saya ampu, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD. Deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah Perencanaan Pembelajaran SD ini mengkaji berbagai aspek teoritis dan maupun praktis yang berkaitan dengan perencanaan pembelajaran di SD. Mata kuliah ini berfungsi membekali mahasiswa dengan pemahaman dan wawasan yang komprehensif tentang perencanaan pembelajaran di SD, yang meliputi konsep dasar perencanaan pembelajaran, analisis kurikulum, pengembangan desain modul pembelajaran, pengembangan program pembelajaran, silabus, RPP, pemilihan pendekatan, metode, model dan teknik pembelajaran, dan penentuan media dan sumber belajar, pengembangan bahan ajar, dan yang terakhir evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, untuk secara praktik mahasiswa dapat menyusun RPP, silabus atau program kegiatan program semester, mingguan, harian, dan LKPD. Untuk CPK mata kuliah ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan konsep perencanaan pembelajaran SD. Yang kedua adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai analisis kurikulum. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengembangan desain model pembelajaran. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengembangan program pembelajaran. Mahasiswa dapat menjelaskan silabus. Mahasiswa dapat menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pemilihan, pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran. Dan mahasiswa juga dapat menjelaskan mengenai penentuan media dan sumber belajar. Dan mahasiswa juga dapat menjelaskan mengenai pengembangan bahan ajar. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan evaluasi dalam proses pembelajaran. Untuk itu adalah CPMK mata kuliah perencanaan pembelajaran, dan untuk pembahasan atau materi yang akan diajarkan sudah sesuai dengan CPMK. Yang pertama adalah konsep perencanaan pembelajaran, yang kedua adalah analisis kurikulum, yang ketiga adalah pengembangan desain modul pembelajaran, dan yang kelima adalah pengembangan program pembelajaran, dan keenam adalah silabus, dan yang ketujuh RPP, dan kedelapan adalah pemilihan pendekatan model dan teknik pembelajaran, dan selanjutnya penentuan media dan sumber belajar, dan yang kesembilan adalah pengembangan bahan ajar, dan yang kesepuluh adalah evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, untuk referensi, ada referensi yang utama di situ Sursoba Ahmad tahun 2009 tentang perencanaan pembelajaran MISD di Jawa Timur, Duta Media Publishing. Dan yang kedua adalah menurut Tip Aser 2001, perencanaan pembelajaran konsep dan konsep dalam pembelajaran tematik. Yang ketiga Sarnoto Ahmad dan kawan-kawan 2024, perencanaan pembelajaran SD Sumatera Barat. Dan untuk keempat Sitohang S. Parnusi, Rian Haji, dan Nabi 10 serta Fitrian 2005, perencanaan pembelajaran SD di Jawa Tengah, LWK Media dan Aksara. Untuk pendukung situ ada dua buku tentang pengantar pendidikan disusun oleh Jaguna Fahmi dan kawan-kawan tahun 2024. Selanjutnya di buku pendidikan anak sekolah dasar yang ditulis oleh Lesi Lidianti dan kawan-kawan. Untuk media pembelajaran yang digunakan adalah perangkat lunak, yaitu PPT dan audio video, dan untuk perangkat keras itu laptop dan lembar kerja mahasiswa.
Untuk item penilaian itu yang pertama kehadiran itu 10%, partisipasi itu 15%, tugas 15% juga, dan DS itu 25% dan UAS 35% dan total seluruhnya adalah 100%. Itu adalah paparan dari singkat dari mata kuliah ini. Untuk itu demikian saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan mata pelajaran perencanaan pembelajaran dengan materi penentuan media dan sumber belajar. Demikian video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, bagaimana kita semangat belajar hari ini ya? Ya. Baik, ini hari kita masuk pada pertemuan 11, pertemuan kita yang 11 tentang penentuan media dan sumber belajar. Dan kemarin sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, kita dahulukan dengan doa, dan doa ini menurut kita berdua menurut keyakinan kita masing-masing, dan kita berdoa. Berdoa selesai. Dan sebelum itu kita sudah membahas tentang pemilihan pendekatan, metode, model, dan teknik pembelajaran. Nah, itu sudah kita lakukan bersama, dan di hari ini kita akan masuk pada penentuan media dan sumber belajar. Ini sangat penting ya teman-teman dalam perencanaan pembelajaran dan terkhusus di sekolah dasar. Nah, untuk materi presentasi itu ada yang pertama adalah pengertian media dan sumber belajar. Dan yang kedua adalah tujuan dan manfaat media dan sumber belajar. Dan yang ketiga, jenis-jenis media dan sumber belajar. Keempat, prinsip-prinsip media dan sumber belajar. Yang kelima adalah kriteria langkah-langkah memilih media dan sumber belajar. Dan yang keenam adalah kriteria media dan sumber belajar. Yang terakhir adalah tantangan dan solusi. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada pertanyaan. Apa itu media? Kita akan coba juga. Apa? Kalau bisa, pertanyaan apa itu media? Oke, kita beri. Apa itu media? Media adalah alat bantu untuk membantu proses belajar mengajar yang membantu agar siswa lebih mudah memahami materi. Ya, kita tepuk tangan dulu buat. Pas ya? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Apa itu sumber belajar? Satu orang lagi sebelum kita memperjelas pada teori selanjutnya tentang pengertian media dan sumber belajar. Kawan, apa itu sumber belajar? Rizka? Jadi sumber belajar itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh siswa untuk belajar. Contohnya jenis media cetak atau buku majalah. Iya, oke, terima kasih. Jadi kata pedagang itu ya, tetap semangat, tidak boleh, tetap santai. Kita belajar hari ini tidak boleh tegang ya. Oke, ini masih pagi. Oke, tetap ceria ya. Kita ini calon-calon guru sekolah dasar. Jadi tetap kalau mengajar juga harus ceria, tetap semangat. Oke, kita lanjut ya. Kita buktikan dengan apa yang tetap dijawab oleh Rizka dan Stefan. Kita mulai dari media pembelajaran. Ya, yang pertama, media pembelajaran berasal dari kata media yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, secara umum
Media dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, atau materi pembelajaran kepada siswa yang dapat merangsang pikiran, ya kan? Pikiran, perasaan, perhatian, dan minat belajar. Ya kan? Apa yang itu jelas ya? Nah, lanjut. Dalam konteks pendidikan, media adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran secara efektif atau efisien. Terakhir, Erik dan kawan-kawan dalam Spado Pria dan Fitri tahun 2005 yang mendefinisikan bahwa media sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam proses pembelajaran, baik berupa perangkat keras atau maupun perangkat lunak dalam software. Jadi apa yang saya maksudkan bisa jelas ya? Ya. Jadi itu ya pengertian dari media pembelajaran. Dia ada suatu alat. Kita lanjut. Kita buktikan lagi tentang pengertian dari sumber belajar. Apa yang dijelaskan pada siswa tidak? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi proses belajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber belajar dapat berupa orang, benda, tempat, peristiwa, atau teknologi yang memberikan pengalaman belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam Kemendikbud tahun 2003, sumber belajar adalah segala hal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar siswa baik berupa bahan ajar, lingkungan, alat bantu maupun manusia sebagai narasumber yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, sumber belajar adalah segala sesuatu yang memiliki potensi yang menyampaikan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Itu menurut Trianto tahun 2003. Oke, sampai sini untuk kedua pengertian ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Jangan harus dilihat dulu. Oke, kita lanjut ya. Ada tujuan dan manfaat media dan sumber belajar. Dari pengertian tadi bisa teman-teman menyampaikan salah satu tujuan dari media dan sumber belajar? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Membantu pencapaian tujuan. Ya, menyampaikan materi secara lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, itu yang harus kalian kembangkan. Harus menyampaikan materi secara lebih menarik dan mudah dipahami. Jangan kalian cuma kebanyakan ceramah secara abstrak tapi tidak secara kontekstual. Jadi harus sesuai itu ya. Lanjut yang ketiga, menyediakan pengalaman belajar yang bervariasi. Kenapa dia menyediakan pengalaman belajar yang bervariasi? Karena semakin banyak media atau sumber belajar yang kita gunakan, itu membuat pengalaman belajar yang bervariasi bagi siswa. Itu. Ya, kita lanjut. Menumbuhkan minat belajar siswa. Nah, manfaat dari media dan sumber belajar. Kira-kira dari tujuan ini teman-teman bisa menyampaikan manfaat itu. Manfaat penggunaan dari media dan sumber belajar itu. Ada manfaat? Ada? Apa sih manfaat dari media dan sumber belajar? Jadi bisa? Marsha? Apa? Bisa? Kira-kira manfaatnya apa? Dari media dan sumber belajar. Ya, oke. Tidak apa-apa. Kita lanjut ya. Yang pertama, menyederhanakan informasi abstrak menjadi betul tidak? Betul tidak? Betul. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi aktif dan motivasi siswa. Nah, itu yang harus, itu adalah manfaat-manfaat yang harus kita terapkan.
mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Itu adalah keempat manfaat media dan sumber belajar. Dari untuk tujuan, manfaat, demikian ya teman-teman ya. Bisa ya? Bisa tangkap ya? Kita lanjut ya. Jenis-jenis media dan sumber belajar. Kita mulai dari jenis media pembelajaran. Ada yang bisa apa? Apa media pembelajaran? Apa? Bagaimana? Drama ya? Apa Rizka? Coba berdiri Rizka. Apa? Coba teman-teman dengar. Media visual. Apa lagi? Media audio. Media audio visual. Ada 3 menurut Rizka. Oke, mari kita saksikan. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Nah, media visual ini menjelaskan bahwa ada contohnya adalah gambar, ya, gambar, grafik, serta diagram dan slide poster. Bisa ya? Itu yang pertama ya. Yang kedua, media audio. Menjelaskan contohnya radio, rekaman suara, dan podcast. Lanjut, ada media audio visual. Ini kalau media audio visual itu adalah gabungan dari media visual dan audio. Jadi ada suara, ada gambar, ya kan? Bicara tentang video pembelajaran. Kita lanjut. Ini contohnya video pembelajaran, video edukatif dan TV edukasi. Kita lanjut. Nah, media proyeksi. Dalam media proyeksi apa? Ini ada slide presentasi, PowerPoint atau LCD yang kita pakai saat ini. Ya, lanjut. Media digital dan interaktif. Ya, ini jelaskan contoh aplikasi pembelajaran, learning, virtual edukatif, animasi, interaktif dan game edukasi. Kita lanjut. Jenis sumber belajar. Yang pertama, sumber tertulis. Saya sumber tertulis adalah sini jelaskan bahwa buku teks, modul, artikel, jurnal dan buku. Ya, saya jawab saya tadi. Kita lanjut. Sumber hubungan. Sumber hubungan juga itu penting ya. Nah, alam sekitar, museum, taman, tempat wisata, kenapa dia sebagai penting? Dia harus menyesuaikan dengan materi ya teman-teman ya. Ya, kita menyesuaikan dengan materi. Oke, ini kita harus teruskan. Ya. Lanjut, sumber manusia. Sumber manusia juga penting. Guru, narasumber ahli, tokoh masyarakat, teman sebaya. Tadi teman juga sebaya penting karena itu kita saling jadi pusing. Kita lanjut. Sumber teknologi. Nah, ada internet, platform, website atau platform dan lain. Ada sumber buatan. Sumber buatan itu simulasi, laboratorium, alat peraga dan replika. Ini adalah prinsip-prinsip dalam. Tantangan yang pertama, terbatasnya fasilitas teknologi. Bisa lihat ya. Ini solusinya, gunakan media alternatif yang sederhana dan kreatif seperti alat peraga dan dari perangkat. Kita sebenarnya guru itu harus punya ide yang cemerlang, harus kreatif. Kalau kita punya ide yang gagasan, punya inovatif, pasti anak-anak atau siswa kita itu pasti dia cepat tangkap dan bisa memahami materi yang kita ajarkan. Yang kedua, kurangnya keterampilan guru. Ini lagi bicara lagi tantangannya. Keterampilan guru. Itu solusinya, selenggarakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi guru. Yang ketiga,
akses internet terbatas terutama daerah terpencil. Tantangan yang pertama, terbatasnya fasilitas teknologi. Bisa lihat ya. Ini solusinya, gunakan media alternatif yang sederhana dan kreatif seperti alat peraga dan dari perangkat. Kita sebenarnya guru itu harus punya ide yang cemerlang, harus kreatif. Kalau kita punya ide yang gagasan, punya inovatif, pasti anak-anak atau siswa kita itu pasti dia cepat tangkap dan bisa memahami materi yang kita ajarkan. Yang kedua, kurangnya keterampilan guru. Ini lagi bicara lagi tantangannya. Keterampilan guru. Itu solusinya, selenggarakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi guru. Yang ketiga, akses internet terbatas terutama daerah terpencil. Tantangan yang pertama, terbatasnya fasilitas teknologi. Bisa lihat ya. Ini solusinya, gunakan media alternatif yang sederhana dan kreatif seperti alat peraga dan dari perangkat. Kita sebenarnya guru itu harus punya ide yang cemerlang, harus kreatif. Kalau kita punya ide yang gagasan, punya inovatif, pasti anak-anak atau siswa kita itu pasti dia cepat tangkap dan bisa memahami materi yang kita ajarkan. Yang kedua, kurangnya keterampilan guru. Ini lagi bicara lagi tantangannya. Keterampilan guru. Itu solusinya, selenggarakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi guru. Ya, untuk bicara internet. Ini gunakan media cetak dan sumber belajar lokal seperti lingkungan sekitar dan narasumber. Nah, itu solusinya. Lanjut, kurangnya waktu untuk menyiapkan media. Solusinya adalah kolaborasi antara guru untuk membuat dan berbagi media sumber pembelajaran. Lanjut, tidak semua siswa memiliki perangkat belajar. Terapkan model pembelajaran berbasis kelompok atau berbagi alat media secara jadi. Nah, itu adalah beberapa tantangan dan solusi untuk implementasi media dan sumber pembelajaran. Ya, untuk itulah ketujuh materi yang kita sudah bahas bersama. Bisa ya? Masih semangat? Masih. Semangat, biar Pak mengatur itu bisa mengatur. Nah, ini tetap kita harus fokus pada pembelajaran kita. Nah, ada tanya jawab. Ada pertanyaan? Oke, Mas Sura mau lihat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Iya. Sekarang ini saya akan bertanya mengenai materi yang harusnya kita pelajari, yaitu bagaimana cara menilai apakah media yang digunakan sudah tepat atau belum. Iya. Ada yang bisa jawab? Oh, Debbie, boleh berdiri? Baik, terima kasih. Di sini saya coba menjawab pertanyaan dari saudara Yani dengan soal bagaimana cara menilai apakah media yang digunakan sudah tepat atau belum. Jawabannya dapat dinilai dari apakah media tersebut sudah membantu siswa memahami materi dengan baik, apakah menarik perhatian siswa, apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan evaluasi bisa dilakukan melalui observasi, hasil belajar, dan umpan balik kepada siswa. Mungkin saya jawab dari saya. Oke, terima kasih Debbie. Bisa? Satu lagi, ada pertanyaan? Baik, langsung saja saya akan membedakan materi yang sudah dipelajari. Apakah guru harus membuat media sendiri atau bisa menggunakan media yang sudah ada? Iya. Ada yang bisa bantu jawab? Oke. Baik, di sini pengajaran kesempatan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara ini, yaitu apa guru harus membuat media sendiri atau bisa menggunakan media yang sudah ada. Guru bisa menggunakan keduanya karena media yang sudah ada bisa digunakan jika relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Namun, membuat media sendiri memberi kebebasan menyesuaikan dengan konteks lokal dan pada kebutuhan siswa. Ini jawabannya. Iya, pada intinya kita harus menyesuaikan ya media atau sumber belajar yang kita gunakan. Ya, pertanyaan yang terakhir ada satu lagi. Silakan. Terima kasih
sekolah. Kira-kira bagaimana teman-teman? Ada yang bisa bantu jawab? Oh, saya Pak, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari ini terkait pertanyaan apa yang harus dilakukan jika media pembelajaran yang dibutuhkan tidak tersedia di sekolah. Guru dapat mencari alternatif lain seperti memodifikasi alat sederhana, menggunakan benda-benda di sekitar, atau melibatkan siswa dalam membuat media pembelajaran secara mandiri atau kelompok. Itu saja, terima kasih. Iya. Oke, untuk pertanyaan ketiga ini otomatis kita harus punya alternatif lain, harus kreatif. Contoh media yang coba kesini. Ini pulpen kan? Ini juga bisa menjadi media pembelajaran. Ini juga bisa menjadi media pembelajaran. Kenapa? Ini kalau kita gunakan contohnya dalam proses pembelajaran, saya pasti akan menyampaikan ke siswa atau teman-teman. Kalau dalam konteks pertanyaan kita selalu setelah kalian membaca buku cetak, tapi tidak ada media nih, tapi kita punya cara yang lain. Jadi kita berikan pulpen ini ke siswa dan kita mengangkat sebuah lagu dan di rolling boleh terus kasih jalan, lagunya habis, baru kita cut dan siswa tersebut harus menjawab. Bisa ya? Jadi segala sesuatu media itu bisa dipakai. Nah, yang terakhir, kenapa tulis? Ya, teman-teman tulis apa yang kalian pelajari dapatkan di hari ini. Ya, dengan materi kita saat ini silakan ditulis. Coba ditulis. Apa yang kalian dapatkan dan apa yang kalian tidak pahami dengan materi kita saat ini. Coba ditulis. Gunakan pulpen. Oke. Depan, udah. Boleh berdiri depan. Satu ini saja ya. Baik, terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh Pak Carlos, apa yang telah saya pahami itu dari materi penentuan media dan sumber belajar merupakan suatu aspek penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan penyampaian materi dan meningkatkan efektivitas belajar siswa. Dan terkait media dan sumber belajar itu juga membuat siswa lebih minat belajar dan meningkatkan efektivitas siswa. Iya, berikan terus dulu untuk ya, mungkin demikian ya. Sisanya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terakhir, terima kasih. Kesimpulan saya, penentuan media sumber belajar merupakan langkah penting dalam merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna. Media dan sumber belajar membantu menyampaikan materi, meningkatkan pemahaman serta memotivasi siswa untuk aktif dalam proses belajar. Dalam menentukan media dan sumber belajar, perlu memperhatikan prinsip relevansi, efisiensi dan sesuai dengan karakter siswa dan materi. Ya, mungkin demikian pertemuan kita di hari ini ya. Kita ketemu di minggu depan dengan materi pengembangan bahan ajar. Itu akan kita di pertemuan selanjutnya. Saya berharap pertemuan kita di hari ini dengan materi yang kita pelajari bersama itu menjadi bahan penting untuk kita di pertemuan yang akan datang. Mungkin demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat pagi.